Masyarakat ya sahabat, kemarin kita pernah membahas tentang sepasang pengantin baru yang dicor di tiang jembatan Cirahong untuk dijadikan tumbal. Nah, kali ini ada cerita dari Kaskus tentang nasib nahas dua orang kuli bangunan yang tiba-tiba didorong ke dalam lubang tiang jembatan lalu dicor dengan semen hidup-hidup. Nah, berikut ini merupakan kisah yang ditulis oleh Kaskuser dengan nama username-nya Andia Risu dan diposting di Kaskus pada 5 Maret 2019. Tumbal tentunya bukan lagi perkara asing bagi telinga orang Indonesia, apalagi kawasan Jawa dan Bali. Mereka sudah terbiasa dengan perkara yang satu ini. Alasan utama tumbal adalah untuk memenuhi syarat dari makhluk halus, walaupun itu harus mengorbankan nyawa manusia. Nauzubillah. Ada berbagai jenis tumbal, misalnya tumbal pesugihan hingga tumbal proyek jembatan atau pembangunan. Penghilangan nyawa untuk tumbal jembatan biasanya dilakukan dengan berbagai macam ritual dan cara. Ada yang dipaksa, ada pula yang mengikuti tata aturan. Keduanya sama-sama tanpa sepengetahuan korban. Menurut cerita mulut ke mulut dari para kuli bangunan proyek, tumbal kelancaran pembangunan jembatan kebanyakan dilakukan saat pertigaan malam. Itulah yang membuat para kuli proyek menjadi was-was saat lembur di malam hari. Konon hal ini sudah menjadi lumrah untuk profesi ini. Hanya saja tak ada yang berani mengatakannya kepada orang luar. Jika sampai cerita ini dinyatakan ke publik, kesialan akan memburu mereka yang menceritakannya. Sebut saja yang paling ringan, yakni pemutusan kerja sepihak atau penjara karena dianggap memfitnah. Paling berat, apabila berita tumbal untuk pembangunan jembatan keluar, pelakunya bisa saja akan dibunuh oleh orang yang berkepentingan. Andi Arisu menceritakan pengalaman seorang pekerja yang pernah ikut membangun sebuah jembatan di Madiun. Dalam thread di Kaskus itu disebutkan lokasi jembatan yang dimaksud adalah dulu, menurut narasumber, selalu saja ada kendala dalam membangun jembatan tersebut. Ketika jembatan tersebut dibangun, kedua sisi tidak pernah mempunyai tumpuan yang seimbang. Saat sisi kanan dipasang, maka sisi sebaliknya sedikit menjauh. Kalaupun sudah sesuai pada hari tersebut, esoknya akan merenggang 1 cm. Pada suatu malam, si narasumber itu tidak bisa tidur dan memilih menutup mata di dalam kolong beton yang belum terpasang. Dari dalam kolong beton itu, dia melihat ke arah tiang yang belum jadi. Ada 3 orang yang berpakaian rapi, seorang operator mesin semen dan 4 tukang. Saat mereka di sana, 2 tukang batu itu tiba-tiba didorong ke dalam tiang kosong dan disambut dengan gerojokan adonan semen. Melihat hal tersebut, ia hanya bisa membungkam mulutnya sendiri tanpa berharap seorang pun mengetahui keberadaannya. Meski ia sempat melihat kedua tumbal jembatan meronta, namun 2 tukang lainnya sudah siap dengan tongkatnya masing-masing. Si narasumber itu hanya bisa menunggu hingga semuanya meninggalkan lokasi. Akhirnya ia masuk ke barak tukang dan meminta adiknya yang saat itu juga bekerja bersamanya untuk membereskan seluruh perlengkapannya. Tanpa sepengetahuan seorang pun, ia kabur pulang kembali ke kampung halamannya bersama si adik. Waduh, serem banget ya sahabat. Pastinya si narasumber itu ketakutan dengan kejadian yang ia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Ia mengajak adiknya pulang kampung karena takut jika hal tersebut terulang kembali. Dan kalaupun ia tetap meneruskan kerja di proyek itu, pastinya ia tidak bisa tenang. Andi Arisu melanjutkan tulisan threadnya. Ia menuliskan, orang dewasa biasanya digunakan sebagai tumbal karena penguasa sungai berasal dari kalangan siluman.
Nah, setelah kelar dari proyek jembatan itu, si narasumber dan adiknya memilih untuk plesir ke kota lain selama beberapa bulan. Mereka khawatir diikuti oleh mandor dan ditanya macam-macam. Keduanya pun tidak mendengar cerita dari proyek tersebut, kecuali berjalan dengan lancar. Sementara itu, keluarga kedua tumbal kuli yang dicor di tiang jembatan itu tadi mendapatkan santunan dan klaim asuransi dengan alasan karena kecelakaan bekerja. Wah, padahal kan dua orang tadi disengaja dijadikan tumbal. Nah, tidak berbeda jauh, beberapa orang juga menumbalkan anak kecil sebagai media pelancar pembangunan jembatan. Bahkan baru-baru ini ada pemberitaan seorang wanita yang menculik anak dengan tujuan tumbal pembangunan jembatan. Incaran utamanya adalah anak yang belum berumur 10 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, tidak menjadi persoalan utama. Akan tetapi, ritual untuk anak kecil ini lumayan lebih sulit, mengingat anak-anak tersebut harus didandani sebaik mungkin dan diberi iringan musik. Tumbal anak kecil ini biasanya disukai dari bangsa Batara Kala. Jika tidak dituruti, konon kecelakaan, kesalahan, dan kesialan akan selalu menjadi momok para pekerja. Meskipun demikian, para penghuni tersebut akan kalah apabila terdapat tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan kerohanian yang kuat. Nah, begitulah thread di Kaskus yang diposting oleh akun Andia Rishu. Dalam thread itu ada netizen yang komentar dan menyatakan kengeriannya. Selain itu, ia juga berbagi cerita tentang tumbal proyek yang lainnya. Ram Nugroho menuliskan, "Ngeri juga ya kan? Ternyata tumbalnya diambil dari orang proyek yang bekerja di sana. Dan pihak proyek terkait tinggal ngasih alasan ini adalah kecelakaan kerja ke keluarga korban, lalu ngasih santunan. Wah, ngeri." Andia Rishu juga menceritakan korban tumbal yang terlihat tinggal jarinya dari luar sebuah tembok. Kemungkinan tubuh tumbal itu ada di dalam tembok tersebut. Iya kan, sebenarnya antara percaya dan gak percaya sih, tapi udah banyak cerita dari pekerja proyek kayak gitu. Temen aneh yang pekerja proyek dulu pernah cerita saat tukang instalasi listrik mau pasang kabel di tembok, pernah lihat jari tangan seseorang ikut dicor di tembok. Dan juga katanya pasti tiap proyek bangunan besar pasti ada aja yang meninggal, entah itu jatuh dari lantai atas proyek lah atau kejatuhan material. Katanya itu si penghuni lahan atau bangsa gaib di situ lagi minta tumbal persembahan. Nah, begitulah kisah tentang pekerja proyek jembatan yang dijadikan tumbal. Sungguh mengerikan sekali ya sahabat, ya demi memenuhi syarat dari makhluk gaib sampai tega mengorbankan nyawa manusia. Padahal perbuatan seperti itu jelas perbuatan syirik dan dosa besar. Karena dalam proses penumbalan itu terjadi pembunuhan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya penolong, maka jika ada kesulitan, harusnya kan kita meminta tolong kepadanya, bukan malah menumbalkan manusia seperti itu. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.